pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Titus Prayoga, silakan pimpin teman-temannya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke. Baik, terima kasih Titus Prayoga. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya Ibu panggil, silahkan hidupkan mikrofon, lalu katakan hadir. Yang pertama, Ari Kusuma. Hadir, Bu Guru. Baik. Yang kedua, Prima Dewi. Hadir, Bu Guru. Yang ketiga, Melinina Putri. Hadir, Bu Guru. Yang keempat, Titus Prayoga. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, di sini Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di mana di sini Ibu ingin meningkatkan rasa nasionalisme kalian dan agar kalian juga mengingat jasa-jasa para pahlawan. Nah, di sini kita nyanyi sama-sama ya. Silakan hidupkan mikrofon kalian. Nah, Nana, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Silahkan hidupkan mikrofon kalian. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin mengajak kalian lagi sekali untuk menyanyikan lagu Kering-kering naik sepeda. Nah, siapa yang tahu lagu Kering-kering naik sepeda? Bu! Berarti rata-rata masih ingat semua ya sama lagunya. Nah, di sini Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Nanti silahkan hidupkan mikrofon kalian ya. Dan selama kalian menyanyikan lagu, silahkan kalian amati aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam video tersebut. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kring-kring ada sepeda, sepeda, Sepeda dapat ayah
Kring kring kring. Nah, Nana, itu tadi lagu Kring Kring Naik Sepeda. Nah, beri tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, setelah tadi kalian menonton video Kring Kring Naik Sepeda, siapa yang tahu aktivitas apa saja yang terdapat di dalam video tersebut? Naik sepeda, Bu. Baik, betul Titus Prayoga. Ada yang tahu lagi aktivitas yang lain? Naik skuter, Bu. Membantu Ibu. Ya, betul semua ya. Pakai masker, Bu. Corona. Betul semua. Ibu. Ya, aktivitas yang terdapat di dalam video ada orang yang bermain sepeda, bermain musik, bermain skuter, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat tuh aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam video. Nah, bisa nggak kalian memberikan apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Bisa naik sepeda, Bu. Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Bisa bernapas. Bu. Ya, betul sekali ya. Tadi Bernapas, salah Bu. satunya disebutkan yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Nah, kira-kira kenapa sih makhluk hidup itu bisa bergerak? Karena dia pengen berpindah tempat, Bu. Apakah yang lain ada punya jawaban? Manusia punya organ gerak, Bu. Dia bisa bergerak. Karena dia punya otot, Bu. Ya, betul sekali ya jawabannya Ari Kusuma dan Titus Prayoga. Kenapa manusia tersebut bisa bergerak? Karena dia memiliki alat organ gerak. Nah, Nana, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Organ gerak, Bu. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan pada pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Lalu yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, adapun juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Silakan kalian amati. Gambar apa saja yang kalian lihat pada slide tersebut? Naik motor, Bu. Orang naik motor sama sepeda, Bu. Ya, betul sekali ya. Di sana Cewek bergaya. ya, betul juga Titus Prayoga. Nah, di sana ada 2 aktivitas, yaitu ada orang yang menaiki sepeda dan menaiki motor. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, atau berlari itu sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. Betul. Benar ya, karena aktivitas tersebut dapat membuat organ gerak kita akan berfungsi dengan lebih baik, sehingga membantu merangsang kinerja organ gerak agar otot itu tidak kaku. Nah, selanjutnya, di sini Ibu memiliki 2 buah gambar. Ada aktivitas apa saja di sini? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Titus Prayoga. Orang naik sepeda sama kakek-kakek lagi naik motor ngebut, Bu. Ya, betul ya. Di sini ada 2 aktivitas, di mana yang pertama... Pakai robu kakeknya, Bu. Ya, Kakek-kakek dari Kanada, Bu. Kayak gitu dah model bajunya dari Kanada.
Iya, benar semua ya anak-anak. Di mana di sini ada dua aktivitas. Yang pertama, ada orang yang menaiki sepeda dan kakek-kakek yang menaiki motor. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, dari kedua gambar tersebut, yang mana sih aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh? Naik sepeda, Bu. Naik sepeda, Bu. Coba, Naik sepeda, Bu. coba Titus Prayoga berikan alasannya kenapa orang yang menaiki sepeda itu lebih menyehatkan tubuh. Karena kalau naik sepeda itu organ tubuhnya bergerak semua, terus otot-ototnya juga bergerak, Bu. Jadi dia lebih sehat. Nah, kalau naik motor itu cuman pergelangannya aja yang gerak, Bu. Jadi kurang sehat dan kalau naik motor itu bisa ngeluarin polusi. Jadi polusi itu tidak baik untuk organ pernapasan, Bu. Baik, betul sekali ya jawabannya Titus Prayoga. Beri tepuk tangan untuk Titus Prayoga. Mungkin anak-anak yang lain apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Enggak, Bu, sama, Bu. Oke, betul ya jawabannya Titus Prayoga. Dari Berikut. kedua aktivitas tersebut yang dapat menyehatkan tubuh maupun lingkungan yaitu adalah bersepeda. Di mana pada saat kita bersepeda itu dapat mengencangkan otot-otot kita. Nah, seperti pada bagian kaki, paha bawah, bagian lengan itu tuh bekerja. Sedangkan kalau misalnya naik motor itu hanya tangan saja yang bergerak. Jadi nggak semua badan itu bergerak. Habis itu juga dengan menaiki sepeda itu lebih menyehatkan bagi lingkungan karena sepeda itu tidak menggunakan bahan bakar seperti motor. Nah, tadi Titus Prayoga sempat menyebutkan bahwa dengan menaiki motor itu menyebabkan polusi udara. Nah, anak-anak di sini ada nggak yang tahu apa itu polusi udara? Saya, Bu. Ya, Titus Prayoga. Polusi itu suatu zat atau suatu kotoran yang berada di udara yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, Bu. Nah, betul sekali ya. Apakah dari anak-anak yang lain ada punya jawaban yang berbeda? Berarti sama ya jawabannya seperti Titus Prayoga. Nah, di sini Sama, Bu Guru. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video. Silakan kalian simak ya. Oke, Bu. Polusi udara itu apa sih? Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Menurut WHO, 7 juta orang meninggal disebabkan oleh polusi udara. Apa sih yang menyebabkan polusi udara? Penyebabnya adalah asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran, asap gunung berapi, kebakaran hutan, asap rokok, bahkan sampah yang menumpuk pun bisa menjadi penyebab polusi udara. Apa dampaknya? Dampaknya adalah mengganggu pernafasan, mengganggu kesehatan kulit, mengganggu kesehatan mata, dampak buruk bagi tanaman, pemanasan global. Lalu, bagaimana cara kita mencegah polusi udara? Kita bisa mencegahnya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok di tempat umum, naiklah transportasi umum,
Mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. Mari perbaiki kualitas udara kita. Hal sekecil apapun bisa berdampak besar jika kita lakukan bersama. Nah, anak-anak, itu tadi video mengenai polusi udara, apa saja yang menyebabkan dan apa saja dampaknya bagi kesehatan. Nah, anak-anak kan tadi sudah menonton video. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa sih dampak dari polusi udara bagi kesehatan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Titus Prayoga. Bisa menyebabkan penyakit asma, Bu. Ya, betul sekali. Apakah anak-anak yang lain tahu jawabannya? Dapat pencemaran lingkungannya semakin kotor, Bu. Ya, Melina betul juga. Beri tepuk tangan untuk Titus Prayoga dan Melinina. Apa saja solusi agar polusi udara itu dapat berkurang? Saya, Bu. Sepeda, Bu, kemana-mana, jangan naik motor. Ya, betul Ari Kusuma. Titus Prayoga? Menanam pohon, Bu, agar dapat memberikan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang dibawa oleh polusi itu, Bu. Ya, betul sekali ya, Titus Prayoga dan Ari Kusuma. Nah, anak-anak, sangat penting sekali kalian mengetahui apa itu polusi udara, apa yang menyebabkan, dan bagaimana cara mengatasi polusi udara, agar ke depannya kita bisa memperbaiki bumi kita ini agar jauh yang namanya dari pemanasan global. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki sebuah teks yaitu dengan judul bersepeda. Siapa yang mau membacakan teks bersepeda tersebut? Ya, Melinina, silakan bacakan paragraf 1 dan paragraf 2. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak hingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Bagus sekali ya Melinina. Terima kasih Melinina. Nah, untuk paragraf yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Saya. Baik, Ari Kusuma, nanti silakan bacakan paragraf ketiga dan keempat ya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Baik, terima kasih Hari Kusuma. Nah, untuk paragraf yang selanjutnya, paragraf kelima dan keenam, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Baik, Titus Prayoga, silahkan. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal.
oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Baik, Titus Prayoga, terima kasih. Nah, untuk Sama-sama, paragraf yang terakhir, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Prima Dewi, bagaimana? Apakah bisa membacakan paragraf yang terakhir? Bisa, Bu. Baik, silakan Prima Dewi. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup. Baik, terima kasih Prima Dewi. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian sudah membaca teks berjudul bersepeda. Nah, di sini selanjutnya silahkan kalian mencari ide pokok di setiap paragraf. Nah, sebelum itu, Ibu di sini ingin bertanya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah suatu hal yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu paragraf, Bu. Baik, jawabannya Titus Prayoga sudah bagus ya. Yang lainnya, apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Betul, Bu. Ide pokok juga bisa disebut sebagai gagasan utama, Bu. Ya, betul ya, Melinina, bahwa ide pokok juga bisa disebut sebagai gagasan utama. Nah, beri tepuk tangan untuk Titus Prayoga dan Melinina. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian cari ide pokok di setiap paragraf, yaitu mulai dari paragraf 1 hingga 7. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, Ibu berikan waktu selama 10 menit. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Nah, Nana, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau membacakan ide pokok pada paragraf pertama? Saya, Bu. Oke, Titus Prayoga, silahkan bacakan ide pokok pada paragraf yang pertama. Ide pokok pada paragraf yang pertama yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya, betul sekali ya. Paragraf yang kedua, ide pokoknya siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Baik, Ari Kusuma. Ide pokok pada paragraf kedua adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Udah, Bu Guru. Ya, betul sekali ya, Ari Kusuma jawabannya. Nah, untuk paragraf yang ketiga? Ya, Bu. Baik, Melina Putri. Paragraf ketiga, ide pokoknya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Baik, betul ya jawabannya Melinina. Selanjutnya, untuk paragraf yang keempat, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Baik, Prima Dewi, silahkan. Paragraf keempat, yaitu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ya, Bu. Nah, betul sekali ya. Untuk paragraf yang selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Saya lagi. Saya, Bu. Baik, Ari Kusuma. Ide pokok pada paragraf ke berapa nih, Bu? Kelima, Bu? Ya. Ide pokok pada paragraf kelima adalah bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Udah, Bu Guru.
Untuk paragraf yang ke-6, siapa yang Saya, membacakan? Bu. Saya, Bu. Baik, Melinina. Keenam, ide pokoknya bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Ya, betul sekali. Untuk paragraf yang terakhir, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Prima Dewi. Bu. Ide pokok dari paragraf 7 adalah manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres, Bu. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jawabannya udah benar semua ya. Nah, sebelum itu, sebelum Ibu lanjutkan, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Guru, saya mau nanya Bu Guru. Ya, Ari Kusuma. Bu Guru, apakah ide pokok itu selalu berada di awal kalimat, Bu? Awal paragraf maksud saya, Bu Guru. Nah, apakah dari anak-anak yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ari Kusuma? Saya, Bu. Ya, Titus Prayoga. Ide pokok tidak selalu berada di awal paragraf. Jadi kadang ide pokok bisa berada di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Tergantung bentuknya seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, betul sekali ya jawaban dari Titus Prayoga bahwa ide pokok itu kan bisa disebut sebagai gagasan utama. Nah, gagasan utama itu tidak sama dia dengan kalimat pertama pada paragraf. Jadi, ide pokok atau gagasan utama itu bisa terdapat di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, apakah Ari Kusuma mengerti? Dapat mengerti? Sudah Bu Guru, makasih Bu Guru, makasih Titus. Oke, sama-sama Ari Kusuma. Nah, apakah anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Melinina Putri. Tadi kan Ibu bilang kalau ide pokok tuh bisa juga di tengah. Terus bagaimana kita tahu ide pokok tuh ada di tengah atau di akhir paragraf? Nah, bagus ya pertanyaannya Melinina. Nah, apakah anak-anak yang lain ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Baik, Titus Prayoga. Nah, untuk kita melihat letak ide pokok itu, misalnya jika di tengah itu bisa kita lihat apakah pada kalimat awal itu menjelaskan atau mendeskripsikan secara lengkap apa yang dibahas tentang di dalam satu paragraf tersebut. Nah, jika dia membahas secara detail, bisa jadi itu bukan ide pokoknya, tapi di sana dia kalimat pendukungnya. Jadi mungkin bisa di tengahnya atau di kalimat terakhirnya yang jadi ide pokoknya. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, betul sekali ya jawaban Titus Prayoga. Beri tepuk tangan Titus Prayoga. Nah, dalam menentukan suatu ide pokok, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir, yaitu bisa dengan cara seperti biasa kalian membaca terlebih dahulu di setiap kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf. Nah, biasanya suatu ide pokok itu dia diikuti oleh kalimat pengembang. Nah, seperti itu Melinina Putri. Apakah Melinina Putri sudah mengerti? Dapat dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Titus. Oke, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya, nah tadi kan kalian telah mencari ide pokok di setiap bacaan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengembangkan ide pokok bacaan menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada 4 ide pokok. Nah, yang pertama itu ada bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Yang ketiga, aku bersepeda bersama teman-temanku. Dan yang keempat, banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Nah, silakan kalian kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Ibu berikan waktu selama 15 menit ya. Selamat mengerjakan. Nah, Nana, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu Guru. Siapa yang mau membacakan ide pokok yang pertama?
Saya Bu Guru. Dari Kusuma. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Aku menyukainya karena dengan bersepeda aku bisa pergi kemanapun aku suka. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Aku juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk bisa bersepeda dengan riang dan gembira. Sudah, Bu Guru. Baik, terima kasih Ari Kusuma. Sudah bagus sekali ya paragrafnya. Beri tepuk tangan untuk Ari Kusuma. Nah, untuk ide pokok yang kedua, siapa yang mau membacakan paragrafnya? Saya Bu. Saya Bu. Baik, Prima Dewi. Bu, saya duluan. Paragraf kedua, itu aku bersepeda pada sore hari. Aku dan teman-temanku rutin bersepeda di sore hari. Karena sore hari terik matahari sudah tidak terlalu panas. Sehingga akan sangat bagus sebagai menjadi pilihan waktu untuk melakukan olahraga seperti bersepeda. Sudah, Bu Guru. Baik, bagus sekali ya paragraf yang dibuat oleh Prima Dewi. Beri tepuk tangan kepada Prima. Nah, untuk ide pokok yang ketiga, siapa yang mau membacakan paragrafnya? Saya Bu. Baik, Melinina Putri. Paragraf yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Perjalanan yang kulalui dengan bersepeda berkeliling desa membuatku dapat mengenal banyak orang dan teman-teman baru. Selain itu, aku juga bisa menikmati keindahan desaku dengan bersepeda di sore hari. Sudah, Melinina? Sudah, Bu. Nah, bagus juga ya paragraf yang dibuat oleh Melinina. Beri tepuk tangan untuk Melinina. Nah, untuk paragraf yang terakhir, Saya Bu. Saya Bu. Titus Prayoga, silahkan bacakan paragrafnya. Keempat, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Di antara manfaat yang kurasakan adalah tubuhku terasa sehat, bugar, dan berotot. Hal itu karena dengan bersepeda, maka otot-otot bagian kaki dan paha akan semakin besar dan kuat. Bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Kayak gini, Bu. Oke, bagus sekali ya paragraf yang udah dibuat sama Titus Prayoga. Beri tepuk tangan untuk Titus Prayoga. Nah, anak-anak sudah bisa ya mengembangkan ide pokok bacaan menjadi sebuah paragraf. Dan paragraf yang dibuat juga sudah bagus-bagus ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian telah mempelajari mengenai alat organ gerak, apa saja aktivitas-aktivitas yang membutuhkan alat organ gerak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai cara memelihara alat organ gerak. Nah, di mana cara memelihara alat organ gerak itu? Yang pertama, duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Yang ketiga, berdirilah dengan tubuh tegak. Yang keempat, konsumsi makanan yang seimbang. Dan yang terakhir adalah berolahraga yang teratur. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Nah, menurut kalian, posisi duduk mana yang benar? Gambar Yang pertama kiri, atau gambar kedua? Yang kiri, yang pertama. Pertama, Bu. Kenapa gambar yang pertama? Kenapa nggak gambar yang kedua? Karena posisinya dia duduk tegak, Bu, nggak bungkuk. Jadi tulangnya benar. Bentar. Ya benar. Dek, tulang yang salah tuh gimana, Dek? Bengkok dia. Itu Titus tulangnya bengkok, Bu. Ya benar ya jawabannya bahwa posisi duduk yang benar itu adalah pada gambar yang pertama. Nah, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, selanjutnya yaitu posisi tidur yang benar. Nah, yang mana di antara kedua gambar tersebut posisi Yang pertama, tidur yang Bu. benar? Kenapa yang pertama, Melinina? Ntar kalau misalnya yang kedua, ntar sesak nafas, bisa nggak nafas, ntar mati, Bu. Tapi saya biasanya kayak yang nomor 2, Bu, nggak mati sampai sekarang. Ya, Bu, saya juga biasanya yang kedua, Bu. Iya. Bu, yang biasanya saya lakuin nggak ada.
Emang biasanya Titus Prayoga seperti apa tidurnya? Yang kayak nomor 2 tapi kebalik. Nah, Nana sebenarnya posisi yang kedua ini yang benar itu adalah posisi yang pertama ya. Posisi tidur yang benar itu adalah terlentang atau posisinya miring seperti gambar yang pertama. Nah, kalau untuk gambar yang kedua itu salah ya anak-anak. Jadi jangan lagi tidur kayak gitu. Oke? Sok ya. Nah, Siap, Bu. selanjutnya posisi berdiri yang benar. Yang pertama, Bu Bu. Guru, yang pertama. Bu. Pertama, Bu. Yang pertama, Bu Guru. Nah, betul ya anak-anak, posisi berdiri yang benar itu adalah pada gambar yang pertama. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa sih sangat penting untuk kita laksanakan atau kita lakukan, kenapa kita harus duduk itu tegak, posisi tidur harus terlentang atau miring, habis itu berdiri harus tegak. Ada yang tahu kenapa? Saya Bu, Ya, Titus Prayoga. agar tidak dibilang kelainan Bu, tulangnya bengkok. Yang lain, apakah ada yang punya jawaban? Sama Bu Guru, jawabannya ke Titus Prayoga. Biar Nah, tulang-tulangnya nggak bengkok-bengkok. ya, betul ya. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambar. Kalau kalian membiasakan diri seperti membungkuk atau posisinya selalu kayak nih, ke kanan atau ke kiri, nanti kalian akan ada kelainan pada tulang belakang. Nah, contohnya seperti ini. Kelainan pada tulang belakang itu ada 3 ya, ada kifosis, lordosis, atau skoliosis. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa untuk membungkuk, baik itu berdiri ataupun pada saat belajar, pada saat duduk, maka tulang kalian akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kalian yang duduknya suka nyengket gitu, nanti jadinya tulang kalian bentuknya seperti ini, lordosis. Kalau misalkan suka yang ke kanan, ke kiri, dan dibiasakan duduknya seperti ini, nanti tulang belakang kalian akan membentuk seperti ini yang bisa disebut sebagai skoliosis. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu Guru. Nah, jadi posisi duduk yang benar atau posisi berdiri yang benar itu adalah badan kalian tegak ya, biar tulang belakang kalian itu tuh tidak seperti gambar 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Mulai dari sekarang Ibu berikan waktu selama 15 menit. Apakah kalian mengerti? Bu, kerjanya sendiri-sendiri apa berkelompok Bu? Silakan soalnya ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Bu, saya sempat sendiri Bu. Tulis kan, Bu Guru. Ya, buat di buku tulis. Mulai dari sekarang ya, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Nah, Nana, apakah sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah Bu. Sudah, Bu. Siapa yang mau membacakan jawaban yang pada soal yang pertama, yaitu sebutkan organ gerak pada manusia? Saya, Bu. Saya, Bu Guru, Bu. Saya, Bu Guru. Prima Dewi. Baik, Bu Guru. Pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif contohnya seperti otot, dan alat gerak pasif contohnya seperti tulang, Bu Guru. Nah, betul sekali ya jawaban dari Prima Dewi. Beri tepuk tangan kepada Prima. Nah, betul sekali ya, di mana organ gerak pada manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Di mana organ gerak aktif itu contohnya seperti otot, dan organ gerak pasif itu adalah tulang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga lingkungan agar terhindar dari polusi udara? Siapa yang bisa menjawab? Baik, Ari Kusuma. Saya. Cara menjaga lingkungan agar terhindar dari polusi udara yaitu dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak merokok di tempat umum, naik transportasi umum, mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda, Bu Guru. Nah, betul
jawaban dari Melinina Putri. Nah, apakah dari anak-anak yang lain mempunyai Saya Bu jawaban Guru yang Ari berbeda? Kusuma, Bu Guru. Kok Melinina Putri? Ari Kusuma, Bu Apa? Guru. Ari Kusuma maksudnya Ibu. Iya, tidak apa-apa, Bu Guru. Ibunya udah Oke. tua, Dek. Maklumi, ibu-ibu sudah tua. Faktor Tipu. umur, Dek. Wuh. Eh, apakah anak-anak yang lain mempunyai jawaban yang berbeda? Nggak bener, Bu. Benar, Bu. Sama, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ari Kusuma. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga. apa Saya, itu Bu. ide pokok? Baik. Saya, Bu. Melinina Saya. Putri. Ide pokok merupakan gagasan utama pada setiap paragraf, di mana ide pokok itu adalah terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok, Bu. Ya, Tapi betul. bisa juga ide pokok itu di tengah paragraf, Bu. Bisa di akhir Ya. juga. Ya, betul sekali ya Melinina Putri jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Melinina Putri. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memelihara organ gerak manusia? Siapa yang mau jawab? Saya Bu Guru. Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Saya, Bu. Titus Prayoga. Jadi cara memelihara organ gerak manusia itu bisa dilakukan dengan memposisikan duduk dengan tegak, lalu untuk tidur dapat menggunakan atau memperagakan posisi yang terlentang agak miring dengan posisi tubuh diluruskan. Nah, lalu selanjutnya jika berdiri harus posisinya tegak, tidak membungkuk. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan selalu rajin berolahraga. Itu, Bu. Nah, jawaban Titus Prayoga sudah lengkap ya. Beri tepuk tangan untuk Titus Prayoga. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menjawab semuanya dengan benar ya. Jadi di sini Ibu menyimpulkan bahwa kalian telah memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada tahap kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan bahwa hari ini kita telah belajar apa saja? Saya, Bu. Baik, Titus Prayoga. Jadi pada kegiatan pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar mengenai ide pokok, lalu organ gerak dan menjaga organ gerak atau bentuk tubuh agar tidak bengkok. Nah, betul sekali ya. Hari ini kita telah mempelajari mengenai organ gerak pada manusia. Apa saja aktivitas-aktivitas yang membutuhkan alat organ gerak pada manusia. Kita juga sudah belajar mengenai ide pokok, cara mengembangkan ide pokok, dan yang terakhir itu adalah cara memelihara organ gerak pada manusia. Nah, Nana, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu Guru. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan banget, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya duluan, Bu. Baik, Saya duluan, Bu. Prima Dewi. Saya kurang kali, Bu. Giliran ya, Titus Prayoga. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Baik, terima kasih Prima Dewi. Nah, anak-anak untuk Sama, Bu. Nah, anak-anak, sebelum keluar dari Zoom ini, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi Sayonara. Nah, silakan kalian hidupkan mikrofon kalian dan kita nyanyi sama-sama. Sayonara. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara. Sayonara, sayonara,
Bu, saya yang kesusahan nih, Bu. Kesusahan sinyal saya, Bu. Hilang sinyal saya, Bu. Nah, sudah ya anak-anak. Ya, tidak kenapa Titus Prayoga. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan ya kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk selalu juga menerapkan 3M. Siapa yang tahu apa itu Saya, Bu. 3M? Saya 3M. Saya, Bu. Saya, Bu. Ibu. Prima Dewi. Masker. 5 aja 3M terus, Bu. itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Bu. Ya, betul sekali ya. Ingat untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker agar kalian terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Om, Santi. Santi, 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 Om. Terima kasih Bu Guru. Ibu. Terima kasih, Bu Selamat Guru. Terima kasih, Bu. Selamat malam.